Bismillahirrahmanirrahim. Didasari pada keprihatinan mendalam terhadap krisis nasional yang melanda negeri ini dan didorong oleh tanggung jawab moral terhadap penderitaan rakyat yang masih terus berlangsung, serta itikat baik untuk berperan aktif dalam proses perubahan dan perbaikan, maka kami segenap mahasiswa muslim yang berkumpul di tempat ini mendeklarasikan lahirnya Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia yang kami singkat dengan KAMI. Selanjutnya, kami menempatkan diri sebagai bagian tak terpisahkan dari rakyat dan akan senantiasa berbuat untuk kebaikan bangsa dan rakyat Indonesia. Malang, 29 Maret 1998. Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia, kami, Dewan Pengurus Ketua Umum Fahri Hamzah dan Sekretaris Umum Haryo Setwako. Salah satu kunci reformasi di negeri ini, kawan-kawan, adalah Soeharto harus turun. Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia. Sejak dijatuhkannya rezim Soeharto pada 98 hingga 2013, usia reformasi telah 15 tahun. Wajah Orde Baru yang penuh KKN, kapitalisme, militerisme, anarkisme, hingga politik feodalisme kini lebih parah dan masif justru di masa transisi reformasi. Kami sebagai bagian dari tubuh masyarakat Indonesia dan khususnya bagian dari tubuh umat Islam sebagai mayoritas menyerukan agar mahasiswa dan rakyat tetap bersikap kritis dan tidak gampang percaya dengan apapun yang dilakukan oleh pemerintah. Sikap kritis ini adalah dalam rangka kita memastikan bahwa mereka para penguasa itu serius mengorbankan apa yang mereka miliki dari harta, tahta, dan nyawanya untuk perbaikan masyarakat. Untuk itu, marilah kita bersatu dalam menyikapi persoalan-persoalan bangsa ini. Korupsi kian menggurita, tidak hanya di bawah meja, tapi juga di atas meja. Dengan sangat apik dan profesional melibatkan birokrasi, pejabat, pengusaha, hingga membelit para mantan aktivis itu sendiri. Transisi reformasi kian mencemaskan ketika 6 visi reformasi semakin tidak berarti. Kita lihat saja, pengadilan Soeharto dan kroni-kroninya menguap. BLBI tak jelas ujungnya. Amandemen Undang-Undang 45 ya disalahgunakan. KPK disalahgunakan dengan sistem tebang pilih, diskriminatif, dan menjadi tangan kanan kekuasaan yang seolah dianggap suci dan anti kritik. Penegakan hukum diselewengkan, baik di kejaksaan, pengadilan, dan kepolisian. Kegamangan masa transisi dilewati dengan euforia politik seenaknya. Kita lihat saja, Gus Dur mengatakan DPR seperti taman kanak-kanak. Privatisasi BUMN oleh Megawati, penyuapan di Departemen Pajak yang melibatkan Gayus, dan kepemimpinan yang memprihatinkan oleh SBY dengan mega skandal bailout Bank Senturi, hingga kartel politik dan rangkap jabatan di partai dan pejabat publik. Profesor Jimli Asidiki membagi reformasi pada 2 periode. Pertama, masa konsolidasi reformasi sepanjang 98 hingga 2004. Dan yang kedua, masa menikmati produk awal reformasi dari 2004 hingga 2014. Konsolidasi reformasi berjalan selama 6 tahun, yaitu ketika dipimpin oleh B.J. Habibie yang mewakili kelompok intelektual, Gus Dur yang mewakili kelompok santri, dan Megawati mewakili kelompok marginal, nasionalis,
dan kaum perempuan. Di masa ketiga presiden itulah Mahkamah Konstitusi dibentuk. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK didirikan. Dan di masa itulah disiapkan pemilihan presiden secara langsung. Periode kedua dari masa transisi reformasi ini adalah ketika tahun 2004 SBY terpilih hingga 2 kali sampai masa periode 2014. Namun sayang, di masa yang seharusnya dapat menikmati awal demokratisasi ini, justru kepemimpinannya tidak memberikan kepuasan terhadap masyarakat. Kepemimpinannya full pencitraan, kemiskinan semakin merebak, eksploitasi alam semakin menggila, dan pendidikan yang semakin kacau balau. Sehingga kita bisa katakan bahwa masa transisi ini berlanjut hingga kini dan belum selesai. Reformasi sudah 15 kali diperingati, berdampingan dengan Hari Kebangkitan Nasional. Maka sudah saatnya Angkatan Reformasi bangkit dan mengambil tongkat kepemimpinan bangsa, mencerahkannya dan menggerakkan perubahan ke arah Indonesia yang lebih baik. Para aktivis reformasi yang sedari awal lahir sebagai generasi baru Indonesia kini sudah tumbuh dan berkembang secara matang. Sudah saatnya Angkatan Reformasi yang membawa cita-cita besar perbaikan bangsa mengakhiri masa transisi reformasi ini dan memimpin ruang-ruang kenegaraan Indonesia baru. Karena itulah peringatan reformasi kali ini membawa tema reformasi dalam 3 babak, yakni babak keruntuhan rezim Orde Baru, babak transisi reformasi yang mencemaskan, dan yang terakhir sudah saatnya Angkatan Reformasi memimpin dan mengakhiri transisi reformasi ini.